Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah atas segala nikmat yang telah diberikan pada kita, atas kesehatan, kesempatan pertemuan pada pagi hari ini. Kelanjutan dari materi kita adalah tentang Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara ini merupakan kerajaan tertua setelah Kerajaan Kutai. Kerajaan Tarumanegara ini berasal dari dua kata, yaitu trauma dan negara. Taruma ialah tarum. Tarum itu atau nila. Ini adalah sungai yang membelah Jawa Barat. Sungai yang membelah Jawa Barat, yakni Sungai Citarum. Sedangkan negara berarti kerajaan atau sebuah negara. Jadi Tarumanegara, sungai. Dari nama sungai yang diambil, kemudian dibuatlah nama sebuah kerajaan. Kerajaan Tarumanegara ini didirikan oleh Raja Dirajaguru Jaya Singawarman pada tahun 358 Masehi di tepi Sungai Citarum. Ini terletak di Kabupaten Lebak, Banten. Jaya Singawarman ini merupakan seorang maharsi. Maharsi ini adalah ahli agama atau pendeta dari India. Kononnya Raja Jaya Singawarman ini berhasil lolos diri dari musuh ke Nusantara karena kerajaan tempat asalnya mengalami serangan. Tempat tinggal awalnya itu diserang, kemudian dia lari. Yang menyerang, kemudian yang menyerang adalah kerajaan Manggada. Kemudian dia lari, sampailah dia ke Tarumanegara. Adapun raja-raja yang memimpin Tarumanegara, yang pertama tadi adalah Jaya Singawarman. Kemudian meninggal dunia, tatanya dilanjutkan oleh putra mahkotanya. Siapa putra yang menggantikannya adalah Dharmayawarman. Raja Dharmayawarman memerintah pada tahun 382 sampai 395 Masehi. Tidak banyak sejarah yang mencatat tentang masa pemerintahan raja ini. Namanya masuk dalam naskah Wangsakerta, yakni naskah yang memuat para raja-raja kerajaan Tarumanegara. Kemudian baru kita masuk ke raja yang sangat terkenal dari Tarumanegara, yaitu Raja Purnawarman, yang melanjutkan tahta kerajaannya di tahun 395 Masehi sampai 434 Masehi. Ibu kota kerajaan Tarumanegara dipindah menuju ke Sundapura pada masa pemerintahan raja ini. Tidak hanya itu, kerajaan Tarumanegara juga mengalami kemajuan yang sangat pesat hingga berhasil menguasai sekitar 48 kerajaan kecil di bawah kekuasaannya. Ini pada masa pemerintahan Raja Pulawarman, ya nak. Masa kejayaan ini sempat diabadikan dalam sebuah prasasti oleh Purnawarman. Prasasti yang menunjukkan tentang dibangunnya pelabuhan serta beberapa sungai sebagai perekonomian. Bukti bahwa perekonomian mereka itu sangat maju. Ini pada tahun 419 Masehi, ia merintahkan untuk memperdalam Kali Citarum untuk meningkatkan perekonomian. Dikarenakan hal inilah sungai itu merupakan sarana perekonomian. Karena waktu itu transportasi adalah berupa transportasi laut, maka sungai atau kalinya harus digali, didalami supaya kapal-kapal bisa lewat atau bisa masuk ke daerah mereka. Kemudian sepeninggalan Raja Purnawarman ada Raja Wisnuwarman. Setelah masa kejayaan Purnawarman dilanjutkan lagi oleh raja selanjutnya, Wisnuwarman, yang memimpin pada tahun 455 sampai 515 Masehi. Setelah Raja Chandravarman yang memimpin tahun 515, kemudian
dilanjut lagi Raja Suryawarman, kemudian dilanjutkan Raja Kartawarman, kemudian dilanjutkan Sudawarman, kemudian Raja Hariwangsawarman, dan terakhir Nagajayawarman. Ini nama-nama rajana. Kalau dia dipengaruhi oleh budaya Hindu-Buddha yang bercorak Hindu-Buddha, maka namanya akan jelas Warman, Sudawarman, Pulawarman. Ini adalah bukti bahwa di kerajaan ini dipengaruhi oleh kerajaan Hindu-Buddha. Raja terakhir kerajaan Tarumanegara adalah Raja Linggawarman yang memimpin tahun 666 sampai 669 Masehi. Pada masa itu raja ini tidak memiliki putra untuk menjadi penerus. Mereka tidak ada putra sehingga kerajaan Tarumanegara ini dipimpin oleh menantunya yang bernama Tarusbawa. Masa keruntuhan kerajaan Tarumanegara mulai runtuh dipimpin oleh Raja Sudawarman, di mana saat itu mulai ada pemerintahan sendiri oleh raja-raja bawahan. Jadi terjadi pemberontakan juga. Kemudian kurangnya pengawasan dari raja sehingga runtuhlah kerajaan ini. Kemudian ada beberapa peninggalan-peninggalan yang sangat terkenal dari kerajaan Tarumanegara. Ada beberapa peninggalan. Yang pertama, Prasasti Ciaruteun. Yang kedua adalah Prasasti Kebun Kopi. Yang ketiga yang paling terkenal Prasasti Tugu. Yang keempat ada Prasasti Jambu. Yang kelima Prasasti Muara Cianten. Kemudian yang keenam Prasasti Cindahyang, dan yang ketujuh Prasasti Pasir Awi. Itulah prasasti yang terkenal di kerajaan Tarumanegara. Inilah kerajaan tertua kedua yang ada di Indonesia yang bercorak Hindu-Buddha. Ini kerajaan yang sangat besar sekali. Mungkin itu penjelasan dari Bapak sedikit saja. Nanti kita lanjutkan ke bahan ajar selanjutnya. Dan semoga bermanfaat bagi anak-anak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.